Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Aswa. Oke, pada kesempatan kali ini akan coba kita lanjutkan pembahasan kita tentang gerak lurus. Kalau kemarin kita telah bahas besaran-besaran di dalam gerak lurus, setelah kamu pahami besaran-besaran yang ada di gerak lurus, maka kita akan masuk ke materi inti dari bab gerak lurus, yakni gerak GLB dan GLBB. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Oke, GLB atau yang kita adalah singkatan dari gerak lurus beraturan. Oke, gerak lurus beraturan itu adalah gerak pada benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Di sini adalah titik tekannya adalah kecepatan tetap. Oke, kecepatan tetap. Apa artinya kecepatan tetap? Berarti kecepatannya adalah konstan, tidak pernah berubah. Dari awal dia bergerak sampai dengan akhir dia bergerak, kecepatannya tetap. Contoh dari GLBB itu terdapat dalam mobil yang bergerak di jalanan bebas hambatan atau jalan tol dengan kecepatan konstan. Jadi ketika ada mobil di kecepatannya dijaga konstan di jalan tol yang kecepatannya biasanya di rambu-rambu tertulis misalkan 60 km per jam, berarti itu kecepatan mobil itu harus dijaga konstan dari 60 km per jam. Tahu batas maksimal dari jalan tol itu biasanya tertulis 80 km per jam. Jadi dijaga konstan antara kecepatan 60 sampai dengan 80 km per jam. Jadi itu adalah contoh dari gerak GLBB. Jadi gerak GLBB kenyataan adalah dapat berlaku ketika tadi dia jalan bebas tanpa hambatan sama sekali. Oke, berikutnya kita akan masuk. Nah, di gerak GLB ini kalau kita gambarkan secara grafik, maka gerak GLB adalah gerak yang lurus dari kecepatan awal dan kecepatan akhir. Kecepatan posisi pertama dan posisi kedua itu selalu tetap, tidak ada berubah. Nah, pada saat seperti ini, maka luas di bawah grafik, ingat ya, luas di bawah grafik antara kecepatan dan waktu yang saya arsir ini adalah sama dengan jarak yang ditempuh. Oke. Jadi luas yang saya arsir atau luas di bawah grafik ini adalah jarak yang ditempuh. Oke, luas di bawah grafik PT, kecepatan dengan waktu adalah jarak yang ditempuh benda selama gerak GLB atau GLBB. Oke, ini berlaku untuk GLB dan GLBB. Ya, jarak yang ditempuh. Ingat ya, jarak yang ditempuh. Berarti ini kalau kita gambarkan adalah S. Oke. Nah, kalau kita lihat grafik antara S dan waktu, ya jarak dan waktu, maka kita dapatkan seperti ini. Ini di gerak GLB, dia lurus. Oke, seperti ini. Dan pada gerak GLB ini berlaku persamaan sebagai berikut. Oke, nah karena dia geraknya adalah konstan, kecepatannya tetap, maka kita dapatkan V sama dengan delta S per delta T. Jadi perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Nah, delta T itu karena delta T-nya 0, maka delta S sama dengan per T. Atau singkatnya adalah V sama dengan S per T. S-nya adalah jarak, T-nya adalah waktu. Jadi di rumus GLB cuma ada satu persamaan, V sama dengan S per T. Tidak ada persamaan lain. Yang ada hanyalah V sama dengan S per T. Nanti tinggal kamu gunakan logika kamu untuk membayangkan proses kejadian dari soal yang dimaksud. Oke, lanjut kita masuk ke jenis gerak yang kedua, yaitu gerak GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Oke, gerak lurus berubah beraturan ini bisa diartikan sebagai gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah. Oke, di sini tadi kalau tadi GLB beraturan, gerak lurus beraturan, kecepatannya tidak berubah. Ini kecepatannya berubah tiap saat secara beraturan. Perubahan kecepatan, ini kecepatannya berubah. Perubahan kecepatan ini kita sebut dengan A. Lambangnya A. Apa singkatan dari kata perubahan kecepatan? Singkatan dari kata per itu artinya perubahan, percepatan. Oke, percepatan. Oke, percepatan. Jadi kalau di GLBB tidak ada percepatan, kalau di GLBB ada percepatan. Singkatan dari kata apa? Percepatan, perubahan kecepatan.
Oke, jadi ciri dari soal GLBB biasanya ada kata perubahan kecepatan. Kecepatannya berubah. Oke, kecepatannya berubah. Contoh di sini motor yang awalnya diam digas sehingga kecepatannya berubah, semakin lama semakin cepat. Ini menunjukkan ada perubahan kecepatan. Dari kecepatan diam itu berarti v awalnya adalah 0. Kenapa 0? Tadi kalau kata diam. Jadi kata diam, kata berhenti itu adalah suatu yang diketahui. Jangan kamu anggap itu bukan diketahui. Itu adalah salah satu besaran yang diketahui dengan kata diam ataupun hingga direm hingga berhenti. Berarti dia ada kecepatan di situ. Nah, kita lihat di sini GLBB ini dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat. Ingat ya, dipercepat berarti kecepatannya berubah, makin lama makin besar. Itu berarti GLBB dipercepat. Ada satu lagi GLBB diperlambat. Oke, kalau GLBB dipercepat A-nya positif dan GLBB diperlambat A-nya negatif. Jadi sama-sama lambangnya adalah A. Cuma bedanya kalau GLBB dipercepat A-nya positif, GLBB diperlambat A-nya negatif. Oke, ini harus kamu paham. Oke, kita lanjut masuk ke grafik. Kamu perhatikan di sini ada grafik V dan T, gitu ya, V dan T. Yang ini adalah graf GLBB dipercepat. Kenapa? Karena kecepatan pertama dibandingkan dengan kecepatan kedua. Kamu perhatikan di sini, kecepatan pertama dan kecepatan kedua. Kecepatan pertama di sini lebih kecil daripada kecepatan kedua. Nah, kalau perubahan seperti ini namanya dipercepat. A-nya positif. Kalau seperti ini posisi 1, posisi 2. Berarti kecepatannya turun. Kalau kecepatan turun seperti ini berarti dia diperlambat. Berarti kamu nanti bisa mengetahui geraknya adalah GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat ataupun GLB. Itu bisa kamu bedakan 3 jenis gerakan itu. Oke, lanjut. Di sini kalau grafiknya adalah S dan T, maka grafik itu akan menunjukkan melengkung. Ingat ya, grafik akan menunjukkan garis melengkung. Ingat, berlaku yang tadi di bawah grafik. Di bawah grafik adalah apa tadi? Di bawah grafik adalah S. Oke, ingat ya, di bawah grafik, luas di bawah grafik ini adalah S. Apa itu S? Jarak. Oke, luas di bawah grafik VT adalah jarak yang ditempuh selama bergerak GLBB. Sehingga kamu perhatikan di sini, luasnya apa sih kalau bentuk bangunan seperti ini? Luasnya adalah bangun apa ini? Bangun trapesium. Apa rumus trapesium? Jumlah sisi yang sejajar, berarti yang sejajar adalah V1 dan V2. Kecepatan awal dan kecepatan akhir dikali tingginya yang ini P, gitu ya. Nah, bagi 2. Makanya muncullah rumus S sama dengan P0 tambah VT kali T bagi 2. Ini dari mana? Dari grafik ini. Oke, lanjut. Rumus yang berikutnya nih, VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, ini dari mana? Dari grafik ini juga, gitu ya. Dari grafik ini kita bisa dapat VT, kecepatan akhir itu adalah kecepatan awal, nah ditambah A kali T. Berapa A-nya dikali T? Atau kebalikannya, VT dibagi V0 sama dengan A kali T. Bisa. Pokoknya. Nah, ini ada, berarti apa? Di GLBB ada 4 persamaan. Masing-masing persamaan kamu perhatikan. Masing-masing persamaan ini berbeda. Di persamaan pertama, ini tidak ada S. Oke? Tidak ada S. Apa artinya tidak ada S? Persamaan pertama ini dipakai ketika ada soal S-nya tidak diketahui, jaraknya tidak diketahui, dan tidak pula ditanya. Berarti kamu pakai yang ini. Di persamaan kedua kamu perhatikan S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan T kuadrat. Ini kamu lihat, perhatikan, yang nggak ada apa? Yang nggak ada VT. Oke, VT dia tidak ada. Apa artinya kecepatan akhir tidak ada? Jadi persamaan ini kamu pakai kalau ada nanti di soal kecepatan akhirnya tidak diketahui dan tidak ditanya. Persamaan yang ketiga kamu perhatikan. Ini dari mana? Dari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Di persamaan ketiga,
Yang tidak ada itu adalah T. Betul ya? Yang tidak ada T. Berarti nanti kalau ada soal T-nya, waktunya tidak diketahui dan tidak ditanya, berarti kamu pakai persamaan yang ketiga. Begitu juga di persamaan keempat, kamu perhatikan, yang nggak ada apa? Yang nggak ada A. Oke, apa artinya persamaan keempat dipakai ketika A-nya tidak diketahui dan tidak ditanya. Oke, itulah perbedaan antara GLB dan GLBB. Mungkin langsung kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama di sini, saya punya adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam pada jarak 18 km dari arah yang berlawanan. Oke, ini mobil pertama, ini mobil kedua. Dari arah yang berlawanan jaraknya adalah 18 km. Dari arah yang berlawanan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berarti yang ini bergerak 72, yang ini bergerak 90. Apa artinya? Kapan waktu mobil itu berpapasan? Anggaplah dia berpapasan di tengah sini. Dia bergerak. Apa artinya? Ketika dia ini, yang ini bergerak, yang ini bergerak. Berarti yang ini adalah S1, yang ini S2. Berarti 18 kilo itu sama dengan S1 tambah S2. Itulah logika itu yang harus kamu dapat. Karena dia tidak ada perubahan kecepatan. Walaupun di sini ada dua kecepatan. Ada 72 km per jam, ini ada 90 km per jam. Ini adalah dua benda yang bergerak. Ya, dua benda ini, bukan satu benda. Kalau satu benda berarti itu termasuk GLBB. Tapi kalau dua benda, masing-masing benda bergerak, maka itu adalah GLB. Karena tidak ada perubahan kecepatan. Langsung kita masukin S tambah sama dengan S1 tambah S2, maka jadinya seperti ini. S sama dengan V kali T. Kita kalikan, dapatnya 18.000 sama dengan 45T. Kita masukkan, nah, temunya adalah 6 menit 40 detik. Dia akan berpapasan. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut di sini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Mulai berangkat 7:10. Pada jarak 60 km dari arah yang berlawanan, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Masih hal yang sama dari arah berlawanan. Jika kedua mobil berjalan 2 menit, jika mobil kedua, mobil kedua berarti yang kedua ya, yang 60 ini berjalan 2 menit lebih dulu ya, setelah mobil pertama bergerak. Berarti yang duluan mana? Yang mobil pertama. 2 menit berjalan. Nah, ini 2 menit setelah mobil pertama bergerak. Jadi mobil kedua ini terlambat 2 menit. Maka waktu yang diperlukan untuk kedua mobil berpapasan, maka kamu bisa dapatkan jam. Sampai jam kamu bisa dapatkan. Nah, ingat, ini kecepatannya kamu rubah dulu jadi meter per second dibagi 3,6. Ingat ya, 3,6. Jangan sampai lupa tuh angkanya. Dibagi 3,6. Nah, dibagi 3,6 15 dan dibagi 3,6 20. Maka kamu dapatkan di sini jadinya tinggal kamu masukkan persamaan karena S1 tambah S2 sama dengan PT. Dapatlah T sama dengan waktunya 29 menit 42,68 second. Langsung dapat. Kita masuk contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga di sini kamu perhatikan, mengendarai mobil dengan kecepatan 54 km per jam. Tiba-tiba ia melihat seekor kucing yang melintas pada jarak 75 meter di hadapannya. Perlambatan yang dilakukan Dimas agar kucing tidak tertabrak. Maka kita perhatikan di sini yang diketahui. Ini adalah V0. Ini adalah S, jarak. Perlambatan yang ditanya. Berarti apa ini? A yang ditanya. Terus agar tidak tertabrak. Berarti dia tidak tertabrak kalau apa? Kalau Dimas berhenti tepat di depan kucing. Berarti kalau berhenti berarti apa? VT sama dengan 0. Kamu perhatikan di sini yang diketahui adalah V0, VT, S dan A. Yang tidak ada T. Berarti cari rumus yang nggak pakai T. Mana? Ini. Berarti rumus inilah yang akan kita pakai. Kita masukkan. Nah, berarti pakai apa? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Jadinya 0 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 2 kali A kali 75 meter. Jadinya 225 tambah 150A. 150A pindah posisi jadi min 150, jadi 225 dibagi 150 atau min 1,5 meter per second. Kenapa minus? Karena dia diperlambat. Sesuai. Lanjut kita ke contoh soal nomor 4. Di contoh soal nomor 4 di sini seorang pengendara mobil dengan kecepatan 15 meter per second, padahal kecepatan yang diizinkan hanyalah 10 meter per second. Ini
polisi pada jalan raya sedang berjaga di tempat penyeberangan tersebut. Ia menjalankan motornya dengan percepatan 3 meter per second. Jadi polisi awalnya diam. Pada jarak pengendara tersebut ditangkap. Berarti berapa jarak pengendara tersebut tertangkap? Maka kalau tertangkap seperti ini, berarti yang kita gunakan adalah S. Maka jarak si mobil yang ditempuh sama mobil sama dengan jarak yang di polisi. Itulah ketika mobil itu tertangkap oleh polisi yang menggunakan motor. Oke, mobil ini adalah GLB karena tidak mengalami percepatan, berarti V kali T. Jarak polisi adalah GLBB karena dia mengalami percepatan. Kecepatan awalnya diam. Oke, maka 15 kali T sama dengan 0 dikali T ditambah setengah dikali 3 dikali T kuadrat. Jadinya 15T sama dengan 3 per 2 T kuadrat. Jadinya 15 sama dengan 3 per 2 T kali silang. Jadi 15 kali 2 dibagi 3 atau 10 meter per second. 10 second. Berarti dia ketemu atau ketangkap waktunya 10 detik. Berapa jaraknya? Nah, ngitung jaraknya kita bisa pakai, terserah kamu, bisa pakai jarak mobil ataupun jarak polisi. Nah, yang paling gampang di sini rumusnya adalah jarak mobil. V kali T 15 kali 10 atau 150 meter setelah penyeberangan, maka pengendara mobil akan tertangkap. Oke? Sampai sini dulu 4 contoh soal. Yang terpenting adalah kamu bisa membedakan mana GLB, mana GLBB. Dan ketika tahu itu adalah GLB, ingat GLB ada 4 persamaan. Kamu harus bisa menentukan persamaan mana yang akan kamu gunakan. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan video ini kamu mengerti, bisa membedakan mana GLB dan GLBB. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me what